Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sesuai kesepakatan kita minggu lalu, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, sebelum kita lanjutkan, kemarin Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Oke, kelompok 1 itu duduknya di sebelah kirinya Ibu, kelompok 2 di tengah-tengah, kelompok 3 di sebelah kanan. Sekarang silahkan berkumpul terlebih dahulu dengan kelompok masing-masing. Sudah semuanya ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti adik-adik silahkan amati video tersebut dengan seksama. Diamati dengan cermat apa yang ditayangkan di video itu. Nanti di akhir video itu ada pertanyaan yang harus adik-adik diskusikan bersama kelompok masing-masing. Bisa dipahami? Oke, Ibu akan menayangkan videonya. Silahkan diamati video ini. Sekarang diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama kelompokmu. Oke adik-adik, semuanya sudah mengamati videonya ya. Jadi di sini ada 2 pertanyaan yang harus adik-adik diskusikan bersama kelompok masing-masing. Setelah itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Ada yang ditanyakan? Oke, waktunya adalah 10 menit. Ibu kasih waktu 10 menit untuk adik-adik berdiskusi. Paham ya? Oke, selamat berdiskusi. Kelompok satu apakah ada kesulitan? Iya, jadi ini nanti dijelaskan kenapa toh kok kelompok 1 itu menjawab perubahan fisika, jawab perubahan kimia gitu ya. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan enggak? Belum ada. Kelompok 3? Belum ada juga. Oke. Baik adik-adik, sudah 10 menit ya waktunya. Diskusinya sudah selesai. Sekarang kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum itu silahkan perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan mengambil undian kertas. Nanti di dalam undian kertas itu ada aktivitas yang harus kelompok kalian kerjakan. Yuk silahkan perwakilannya maju ke depan. Oke, semuanya sudah mendapat undian kertas ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita mulai diskusinya? Oh, belum paham. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi misal kelompok 1 dapat kertas yang tulisannya menjawab nomor 1 dan menanggapi jawaban nomor 2. Berarti tugasnya kelompok 1 itu menjawab pertanyaan nomor 1 dan menanggapi jawaban pertanyaan nomor 2 atas jawaban yang dilontarkan oleh kelompok lain. Bisa dipahami? Jadi misal kelompok 2 dapat bagian menanggapi 2 jawaban. Berarti tugasnya yaitu menanggapi jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 3. Seperti itu ya. Oke, kita mulai saja dari pertanyaan nomor 1. Perubahan apa yang terjadi pada percobaan pertama? Coba jelaskan.
Nah, kelompok siapa yang bertugas untuk menjawab pertanyaan nomor 1? Kelompok 1. Ya, silahkan perwakilannya siapa? Dek Karmila. Oke, Dek Karmila silahkan. Oke, teman-teman, jadi kelompok 1 jawabnya itu percobaan 1 termasuk pada perubahan fisika karena terjadi peristiwa mencair di mana padat itu berubah menjadi cair. Yang berubah hanyalah wujudnya, bukan zatnya. Zatnya tetap air. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok 2 sama kelompok 3? Kelompok 3 menambahi kalau ada juga peristiwa mengembun. Ya, boleh. Kelompok 2 bagaimana? Ya, kelompok 2 menambahi ada peristiwa menguap juga. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mengemukakan pendapatnya, mengemukakan jawabannya. Jadi benar ya adik-adik, kalau percobaan 1 itu adalah contoh dari perubahan fisika karena tadi terlihat ada 3 peristiwa ya, ada peristiwa mencair, ada peristiwa mengembun, ada peristiwa menguap. Nah, kenapa bisa disebut perubahan fisika? Karena apa? Karena yang berubah itu hanya wujudnya, dari padat menjadi cair, dari cair menjadi gas, kemudian ada gas menjadi cair. Nah, sedangkan zatnya sendiri itu tidak berubah, tetap yaitu air, atau rumus senyawanya, rumus kimianya itu tetap H2O. Jadi adik-adik, perubahan yang tidak menghasilkan jenis zat baru itu disebut dengan perubahan fisika. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Perubahan apa yang terjadi pada percobaan kedua? Coba jelaskan. Ayo, kelompoknya siapa yang kebagian untuk menjawab pertanyaan nomor 2? Kelompok 3, ya, kelompoknya Dek Cici, silahkan. Siapa yang mewakili? Ya, Dek Cici, silahkan. Kemudian oke, jadi kelompok 3 menjawab kalau percobaan 2 itu masuk pada contoh perubahan kimia. Karena apa tadi Dek Cici? Karena terjadi perubahan warna ya, dari putih ke coklat. Ya, bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2 tanggapannya? Ada tambahan lain atau setuju dengan kelompok 3? Setuju semuanya ya, kelompok 1 sama kelompok 2 setuju dengan jawaban kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Jadi benar juga kalau percobaan kedua itu termasuk contoh dari perubahan kimia. Karena apa? Karena roti yang dibakar itu tadi meninggalkan sisa-sisa yaitu berupa arang atau karbon. Bisa dilihat dari perubahan warnanya. Yang awalnya rotinya berwarna putih, setelah dibakar itu kecoklatan, kayak gosong-gosong gitu ya. Nah, itu sudah berubah menjadi arang atau karbon. Nah, arang atau karbon itu sudah termasuk pada zat baru yang sifatnya itu sudah berbeda dengan roti tadi. Jadi perubahan yang menghasilkan jenis zat baru dan sifatnya itu berbeda dengan zat asalnya atau zat sebelumnya itu dinamakan dengan perubahan kimia. Sampai di sini bisa difahami? Bisa. Oke, jadi adik-adik sudah paham mengenai apa itu perubahan fisika, apa itu perubahan kimia, contoh-contohnya, kemudian perbedaan-perbedaannya. Nah, jadi nanti kalau ada tes adik-adik bisa menjawab semuanya ya. Iya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita akhiri dulu pembelajaran pada hari ini. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.